Untungnya, selama kamu baik-baik saja, kamu tidak akan sembrono di masa depan. Penatua Liao bukanlah orang yang banyak bicara. Zuo Qing mengambil alih Lu Chen dan yang lainnya dari penonton, dan menghela napas panjang. Dia juga khawatir Penatua Liao akan marah dan akan menyerang Lu Chen. Tidak, Penatua Liao sangat banyak bicara, bahkan tidak menyetujui permintaan saya. Lu Chen merentangkan tangannya dan berkata, kedua kuota itu benar-benar mengejutkan saya, tapi apakah berguna? Zuo Qing memandangi rompi itu dan Niu Ding, mengerutkan kening dan berkata, mereka berdua baru saja dipromosikan ke alam Tiangang belum lama ini, alamnya belum tenang, dan kekuatan tempur mereka terbatas. Mereka berbentuk manusia karung pasir ketika mereka bermain, dan mereka dipukuli dengan segala macam hukuman gantung. Yang berdaulat, kembalikan hatimu, lalu duduk dan nikmati pertunjukan yang bagus. Setelah Lu Chen selesai berbicara, Zuo Qing menggelengkan kepalanya, tertekan, dan kembali ke mimbar. Saat saya di lapangan, kalian harus bermain keras untuk saya. Kalian telah belajar banyak dari saya. Jika kalian tidak bisa bermain bagus, jangan panggil saya kakak senior di masa depan. Lu Chen berkata dengan serius. Saudaraku, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah mengecewakan harapanku. Jika aku tidak berhasil mencapai 3 besar, kakak, kamu akan menghancurkanku. Ma Jia dan Niu Ding bertarung dengan penuh semangat dan bersumpah. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil penyembuhan Wu Wen, menyerahkannya kepada Fest dan Niu Ding, dan menyuruh mereka meminumnya jika terluka, jangan takut menyia-nyiakannya. Setelah itu, Lu Chen mengeluarkan pil Zheng Yuan 5 pola lagi, dan menyuruh mereka meminum beberapa suplemen ketika esensi aslinya tidak mencukupi. Pil Zheng Yuan, yang dapat dengan cepat mengisi kembali esensi sejati, adalah yang terbaik dalam pertempuran, tetapi tidak mudah untuk disempurnakan. Terlebih lagi, benda ini membutuhkan dantian untuk diserap, dan Lu Chen tidak memiliki dantian, jadi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Lu Chen menyempurnakan pil Zheng Yuan untuk digunakan bangsanya sendiri pada saat kritis, dan sekarang tepat pada waktunya untuk menggunakannya. Segera, rompi itu muncul di atas panggung, dan lawannya adalah murid Tiangang Yiji dari 99 Fenzong. Rompi tersebut memiliki sabit tingkat harta karun, tetapi lawan juga memiliki tombak tingkat harta karun, dan tidak ada yang dapat memanfaatkan senjata tersebut. Segera setelah kedua belah pihak bertarung, rompi tersebut segera mengaktifkan keterampilan tempur pemotongan jiwa, yang merupakan keterampilan tempur tingkat surga tingkat rendah, dan langsung menghancurkan lawan. Keahlian menembak lawan tidak lebih dari keterampilan tingkat bumi tingkat menengah. Bagaimana ia bisa menandingi keterampilan tempur tingkat langit yang kuat? Hanya dengan satu kali pertemuan tatap muka, rompi tersebut memotong sepotong daging lawan, menendangnya keluar dari ring, dan menang dengan mudah. Di bawah arena, terdengar tepuk tangan meriah. Kemenangan datang begitu cepat dan kebahagiaan datang begitu mudah. Zuo Qing yang lesu terkejut dan sulit mempercayai matanya. Rompinya dilepas, dan giliran Niu Ding yang bermain. Lawan Niu Ding adalah murid Tiangang Yiji dari Sekte ke-106. Niu Ding juga memiliki garpu berkepala 3 tingkat harta karun, dan pihak lain juga memiliki harta karun, tetapi itu tidak sama jika menyangkut soal tangan. Teknik garpu Niu Ding disebut Gupo, sebuah keterampilan tempur tingkat terendah di langit, yang sekuat tenaga. Keterampilan tempur lawan hanya tingkat bumi tingkat menengah, dan dikalahkan oleh Niu Ding dengan berbagai cara, dia hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Setelah 3 ronde, lawannya diusir dari panggung oleh Niu Ding dan dengan mudah dikalahkan. Murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya di antara penonton bertepuk tangan dan bersorak, cabang Sekte ke-108 benar-benar telah mencapai levelnya. Zuo Qing sedang duduk di mimbar, terlalu terkejut untuk mengurus dirinya sendiri. Master Sekte yang kalah sangat marah dan wajahnya membiru. Adapun Master Sekte cabang lain yang tidak relevan, mereka tampak acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, dan menutup telepon. Terutama Master Sekte peringkat teratas, mereka memiliki murid kuat yang berpartisipasi, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan rompi dan Niu Ding. Ma Jia dan Niu Ding baru saja mengalahkan murid-murid berperingkat lebih rendah. Kekuatan bertarung kedua murid itu adalah sampah, jadi apa istimewanya mengalahkan mereka? Jika mereka bertemu dengan murid-murid mereka yang kuat, Ma Jia dan Niu Ding akan mati tanpa mengetahui caranya. Saat kompetisi berlanjut, setelah setiap arena diperebutkan, banyak Master Sekte yang tidak tenang.
Situasinya salah. Bukankah seharusnya kedua pemula itu mengambil bekal makan siang mereka lebih awal? Mengapa kamu berjuang terus-menerus? Mengapa mereka begitu kuat? Berapa peringkat keterampilan tempur mereka? Kenapa tidak ada yang menghentikan mereka? Di sisi lain, Zuo Qing tidak lagi tenang, dan berubah dari keterkejutan menjadi keterkejutan. Jenis afrodisiak kadaluarsa apa yang dikonsumsi Ma Jia dan Niu Ding? Bagaimana kamu bisa bertarung seperti ini? Sebelumnya, kekuatan tempur mereka tidak terlalu tinggi. Lu Chen secara khusus menemukan mereka. Apakah dia sudah tahu bahwa kekuatan bertarung mereka sangat tinggi? Ngomong-ngomong, Quan Sheng bersama Lu Chen sekarang, dan mereka adalah bawahan Quan Sheng, yang berarti mereka bersama Lu Chen. Jika mereka bingung dengan Lu Chen, mereka akan menjadi yang terkuat dari yang kuat. Lalu apakah aku harus bergaul dengan Lu Chen selama beberapa hari? Zuo Qing merasa sedikit kusut. Babak pertama hampir usai, tinggal 8 pertandingan lagi, dan siapapun yang menang akan melaju ke babak semifinal. Niu Ding mengalahkan murid Tiangang Yiji dari Sekte ke-8 dan memasuki semifinal terlebih dahulu. Dan Ma Jia bertemu Guan Ming, itulah pertama kalinya dia bertemu lawannya. Tidak lama setelah Guan Ming dipromosikan ke tiang kedua Tiangang, nafasnya sedikit tidak stabil, namun kekuatan tempurnya masih kuat, dan pertarungannya ke atas relatif mulus, tanpa menemui lawan yang kuat. 108 Sekte, Niu Ding datang untuk meminta nasihat. Niu Ding juga tahu bahwa Guan Ming tidak mudah untuk dilawan, tapi dia tetap menjadi orang pertama yang menang, dan kemudian dia siap untuk berangkat. Seorang prajurit tak dikenal berani dibujuk, dan orang yang berakal sehat otomatis akan mengaku kalah. Guan Ming terkekeh dan mengabaikan Niu Ding. Belum lagi Niu Ding hanyalah tiang pertama Tiangang, meskipun ia tiang kedua, ia bukanlah lawannya. Secara khusus, Niu Ding berasal dari Sekte ke-108, dan dia masih bercampur dengan Quan Sheng, jadi dia memiliki niat membunuh. Bai Ying dibunuh oleh Quan Sheng, salah satu bawahan Quan Sheng. Sial, wajah Quan Sheng benar-benar indah. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan mulailah berkelahi. Melihat kata-kata buruk Guan Ming, Niu Ding pun menjadi marah. Dia menggunakan keterampilan tempur Gupo, mengangkat garpu berkepala 3, dan menikam Guan Ming. Guan Ming mencabut pedangnya, dan juga melakukan ilmu pedang tingkat menengah tingkat bumi, dan dia maju dengan pedangnya. Ledakan, garpu dan pedang bertabrakan, menimbulkan suara keras. Buntut dari pertempuran itu menimbulkan gelombang deras dan mengalir ke segala arah. Arena memiliki batasan formasi yang kuat, yang mencegah penyebaran energi, jika tidak maka akan banyak bencana di antara penonton. Buntut dari pertempuran antara yang kuat di alam Tiangang bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh orang biasa. Setelah satu gerakan, keduanya terlempar mundur beberapa langkah, dan kekuatan tempur mereka seimbang. Wajah Guan Ming terkejut, pria biasa-biasa saja ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana situasinya? Orang ini satu tiang lebih rendah dari dia. Bakat orang ini tidak terlalu tinggi, kan? Penonton penuh dengan tepuk tangan. Pembangkit tenaga listrik tingkat kedua tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat pertama. Ini akan menjadi permainan yang luar biasa. Di sisi lain mimbar juga terjadi keributan, terutama suzerain cabang ketiga yang kepercayaan dirinya sedikit terguncang. Guan Ming bermain atas nama sekte ketiga, jadi dia tidak boleh kalah. Jika dia kalah, peringkat sektenya akan turun. Dan Zuo Qing telah berubah dari terkejut dalam waktu yang lama menjadi terkejut. Sekarang kepalanya sedikit kosong, dan hanya ada satu keraguan di benaknya, mengapa Niu Er begitu laki-laki. Di arena, Niu Ding dan Guan Ming memulai pada waktu yang sama dan bertarung bersama selama puluhan ronde. Kedua belah pihak memiliki harta karun, dan kekuatan mereka serupa, tetapi tingkat keterampilan tempur mereka berbeda. Tidak lama kemudian, Niu Ding mengandalkan keunggulan keterampilan tempur tingkat tinggi untuk mengalahkan Guan Ming. Dengan satu garpu, dia bahkan menjatuhkan Guan Ming dari ring. 108 divisi, Niu Ding menang. Saat suara wasit turun, semua murid sekte ke-108 bersorak seperti guntur. 2 tempat, semuanya mencapai semifinal, peringkat sekte akan berubah. Dengan kompetisi ini, sekte ke-108 telah menghilangkan rasa malunya dan bangga. Sungguh tidak disangka kedua orang itu sama-sama masuk babak semifinal. Penatua Liao akhirnya menghapus wajahnya yang acuh tak acuh, menunjukkan sedikit keterkejutan, dan samar-samar merasa bahwa dia telah ditipu dan jatuh ke dalam lubang yang dalam.
Para penguasa dari subklan itu pada dasarnya tidak memiliki darah di wajah mereka. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka sangat menentangnya pada awalnya. Setidaknya mereka tidak bisa membiarkan Lu Chen mendapatkan dua tempat. Saya anggota sekte tersebut, Ye, dengan bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang kuat. Kedua orang itu jelas bukan saingan. Penguasa dari subdivisi kedua memperkuat semangatnya dan mengatakan demikian. Keluargaku, Sangguan Jin, memiliki kekuatan pedang yang tak terbatas dan merupakan satu-satunya juara. Kata penguasa sekte pertama dengan percaya diri. Master sekte lainnya juga mengangguk dan mengakui bahwa, dilihat dari kekuatan tempur Fest dan Niu Ding, mereka jelas bukan lawan Sangguan Jin. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Ye, yang menempati peringkat kedua dalam daftar murid. Fest dan Niu Ding, mencapai semifinal adalah akhir. Jika beruntung, keduanya akan bertabrakan di semifinal, dan salah satu dari mereka akan lolos ke final, dan mereka akan menjadi yang kedua, jika tidak maka akan menjadi jalan buntu. Hasilnya, pengundian persis sesuai dengan keinginan para master sekte tersebut. Rompi itu mendapat Ye, dan Niu Ding mendapat Sangguan Jin. Di mata orang lain, Fest dan Niu Ding tidak memiliki harapan. Rompi itu mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi Niu Ding akan berada dalam tragedi. Sangguan Jin, pendekar pedang itu juga terkenal dan mesum, dan dia pasti akan digantung dan dipukuli. Saudaraku, mereka berdua berusaha sekuat tenaga, jika kalah jangan salahkan mereka. Kuan Seng mengerutkan kening dan berkata pada Lu Chen, Rompi tidak akan kalah, dan kekuatan bertarung Ye tidak abnormal, bagaimana dia bisa kalah? Aku mengajarinya banyak hal, dia tidak bisa belajar dengan sia-sia. Kata Lu Chen, bagaimana dengan Niu Ding, dia tidak bisa menjadi lawan Sangguan Jin. Jalan Kuan Seng, sulit untuk mengatakannya, tunggu dan lihat saja. Lu Chen tersenyum sedikit dan menenangkan anjing itu. Arena pertama adalah pertarungan antara Ma Jia dan Ye. Keduanya tidak berkata apa-apa dengan sopan, hanya mengangkat pria itu dan melakukannya. Ye layak menduduki peringkat kedua dalam daftar murid, tidak peduli dalam hal alam atau kekuatan, dia lebih baik dari Ma Jia. Dan rompinya tidak banyak jatuh. Wilayah dan kekuatannya tidak sebaik manusia, yang tidak berarti dia pasti akan dirugikan. Keterampilan tempur Ye juga tingkat bumi tingkat menengah. Dalam hal kekuatan keterampilan tempur, dia hanya tertinggal beberapa tingkat di belakang rompi. Dalam hal kecepatan, rompi tersebut menggunakan langkah cahaya kekaisaran yang diajarkan oleh Lu Chen, yang benar-benar menghancurkan Ye, begitu cepat sehingga Ye hampir tidak dapat menemukan ujungnya. Terlebih lagi, rompi tersebut juga sangat hantu, diam-diam meminum pil Zheng Yuan selama pertarungan, dan selalu mempertahankan esensi sejati yang kuat. Keduanya bertarung selama ratusan ronde, Ye sedikit kehabisan tenaga, sementara rompinya penuh kekuatan, keadaan keduanya telah terpecah. Setelah 100 ronde pertarungan berikutnya, Ye sedikit di luar proporsi dan bermain sedikit berantakan, sementara rompinya sangat sengit, dan pertarungan menjadi semakin lancar, hampir memainkan keadaan dewa perang. Ye tidak sengaja terkena sabit rompi dan terluka parah. Dia langsung dinilai gagal oleh wasit dan kehilangan kualifikasi untuk promosi. Bagus, penonton tiba-tiba memberikan tepuk tangan meriah. Pada saat ini, Zuo Qing telah berubah dari kaget menjadi terkejut, dan sangat gembira hingga dia hampir melompat ke atas meja untuk bersorak. Berangkat, malu, sektenya tidak hanya melepas topinya di ujung derek, tetapi juga menduduki peringkat 2 teratas dalam satu gerakan, dan tidak lagi harus didiskriminasi oleh sekte lain. Mata master sekte dari sekte kedua seolah-olah dia telah melihat hantu, dan dia hampir tidak dapat mempercayai fakta di depannya. Sejak itu, peringkat cabangnya turun, tidak nyaman. Kasihan sekali Ye, dia punya peluang untuk menang, tapi rompi itu terlalu licik. Dia terus menggunakan narkoba dan menyeret Ye ke bawah. Penguasa sekte pertama sangat terhibur. Kuharap Sangguan tidak melakukan kesalahan dan membunuh Niu Ding secara langsung, lalu naik dan memukul rompinya untuk membalaskan dendam Ye. Kata penguasa sekte kedua, jangan khawatir, meskipun Sangguan Jinku membantu mereka, mereka bukanlah lawan. Penguasa divisi pertama tertawa terbahak-bahak, penuh percaya diri. Bagaimana tidak meledak, karena Sangguan Jin masih menjadi pemimpin Tiangang, Ma Jia dan Niu Ding bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, Sangguan Jin telah menembus kutub kedua, dan kekuatan tempurnya semakin kuat. Bahkan dengan satu pedang, Fest dan Niu Ding tidak dapat menangkapnya bersama-sama.
Tidak hanya penguasa sekte pertama yang memiliki kepercayaan, tetapi penguasa sekte lainnya juga memiliki keyakinan mutlak pada Sangguan Jin. Tanpa dia, kekuatan tempur Sangguan Jin terlalu kuat. Di awal ronde kedua, Sangguan Jin melangkah ke atas ring dan menatap Niu Ding. Kamu bukan lawanku. Sangguan Jin menghela nafas dan mengatakan ini pada Niu Ding. Aku tahu, tapi aku harus berjuang juga, kalau tidak aku akan menyia-nyiakan harapan kakakku dengan sia-sia. Niu Ding tampak berwibawa, mencengkeram tombaknya erat-erat, dan berkata demikian. Adikmu, Sangguan tersenyum pahit dan berkata, dia pelit, jika aku bertengkar denganmu, dia akan segera mengeluarkanku dari daftar saudara. Kalau begitu, temui aku sekali dan pukul aku sekali. Pada akhirnya, Sangguan ingin menambahkan kalimat ini. Saudaraku, dia tidak begitu menakutkan. Kata Niu Ding curiga. Lebih dari horor, Sangguan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu apa yang kamu lakukan? Apakah kita masih akan bertarung? Niu Ding bertanya dengan lemah. Apalagi, aku berhutang banyak pada Lu Chen, inilah waktunya mengembalikan sesuatu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Sangguan menoleh dan berkata kepada wasit, saya mengaku kalah. Begitu ucapan ini keluar, penonton pun heboh. Hampir tidak ada yang mempercayai telinganya, Sangguan Jin tidak bisa bergerak, dan langsung menyerah. Sekarang pertarungan peringkat sekte, karena kamu, Sangguan, tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan klanmu sendiri. Dengan kekuatan tempur Sangguan Jinmu, kamu bisa mengalahkan Niu Ding tanpa tekanan apapun, jadi kenapa kamu mengaku kalah? Apakah Anda berhutang banyak pada Niu Ding? Atau apakah Anda berhutang banyak pada Niu Ding? Terutama penguasa sekte pertama, yang sangat marah hingga melemparkan meja di tempat, ingin menamparkan Sangguan Jin sampai mati. Tapi Zuoking bingung, kenapa Sangguan Jin mengaku kalah? Apa yang terjadi hari ini? Dia siap secara mental untuk kekalahan telak Niu Ding, dan dia juga menyiapkan serangkaian kata-kata untuk menghibur Niu Ding. Sekarang kamu, Sangguan, ingin mengaku kalah, Niu Ding menang tanpa perlawanan, sudahkah kamu mempertimbangkan perasaan orang lain? Kompetisi divisi hari ini sungguh seru sekali. Fei Long, Quan Sheng, dan Fest semuanya melompat dengan semangat. Hanya Lu Chen yang tidak bereaksi, wajahnya lebih tenang daripada anjing, dan semuanya terkendali. Sangguan Jin, ini benar-benar bangsaku sendiri. Pertandingan terakhir babak pertama adalah final. Di arena, ada Rompi dan Niu Ding yang saling memandang dengan mata besar dan saling memandang dengan penuh semangat. Di bawah arena, gelombang sorak-sorai mengikuti, dan ombak mengguncang seluruh langit. Sungguh aneh setiap tahun, dan tahun ini sangat aneh. Di mimbar, wajah para master sekte itu sangat menarik dan tak terlukiskan. Bahkan wajah Penatua Liao menjadi gelap. Dia percaya bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang, dan itu adalah lubang api yang dibuat khusus untuknya oleh Lu Chen. 108 kasus, 2 tempat, semuanya berhasil mencapai final, sungguh luar biasa. Bagaimana cara memberi peringkat? Peringkat pribadi mudah untuk ditangani, tetapi yang terburuk, 2 teratas dalam daftar murid adalah Ma Jia dan Niu Ding. Bagaimana peringkat sekte-sekte tersebut? Siapapun yang menempati posisi pertama, divisi 108 pasti akan naik ke posisi pertama, dan akan menjadi divisi pertama di masa depan. Bagaimana dengan sekte kedua? Apakah itu mengambang, atau dipuncaki oleh runner-up ketiga? Jika runner-up ketiga menang, bukankah itu melanggar aturan kompetisi divisi sekte? Karena gelar sekte kedua harus diberikan kepada runner-up. Penatua Liao tiba-tiba merasa dia sedang sekarat, 1 kepala, 2 besar. Saat klakson dibunyikan, Niu Ding langsung kebobolan. Fest dan Niu Ding tidak akan saling membunuh untuk peringkat yang sama, tidak pernah dalam hidup ini, hanya satu dari mereka yang mengaku kalah. Saat ini, 2 siswa teratas dalam daftar murid digantikan. Yang pertama adalah Rompi, yang kedua adalah Burdok. Ketika Lu Chen dan Quan Sheng tidak bisa bermain, Ma Jia dan Niu Ding melakukan kesalahan besar dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tak lama kemudian, pertarungan perebutan tempat ketiga pun dimulai. Sangguan Jin menghancurkan pedang Yae dengan 1 pedang dan menempati posisi ketiga. Yae turun dari posisi kedua ke posisi keempat. Kedua raja pemetik kebocoran, itulah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Tidak, pelakunya adalah Lu Chen. Lu Chen adalah tangan hitam yang sebenarnya.
Hanya saja tidak ada yang tahu dari mana kekuatan tempur Rompi dan Niu Ding berasal. 107 Master Sekte terlambat menyesalinya. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan membiarkan Lu Chen bermain. Mengapa mereka melakukan begitu banyak hal? Pada akhirnya, Penatua Liao membuat keputusan dan mengumumkan peringkat sekte baru tersebut di depan umum. Cabang asli ke-108 dipromosikan menjadi cabang pertama. Cabang pertama yang asli diturunkan ke cabang kedua. Sekte kedua yang asli turun ke sekte ketiga. Berikut ini peringkatnya berdasarkan kinerja perwakilan yang berpartisipasi. Benar-benar tidak mungkin, gelar sekte kedua tidak bisa ditangguhkan, hanya bisa dipuncaki oleh runner-up ketiga sekte pertama. Adapun hadiah untuk kompetisi divisi sekte, Xuantian Daozong akan membagikannya nanti. Setelah kompetisi divisi sekte berakhir, Penatua Liao pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Master sekte dari setiap sekte tidak tinggal, mereka mengambil murid mereka sendiri dan pergi satu demi satu. Sangguan Jin, Yae dan lainnya juga pergi, dan murid dari 107 sekte yang datang untuk mendukung telah menyelesaikan misi mereka dan pergi dengan memuaskan. 108 kasus, tidak. Sekarang harus disebut sekte pertama, yaitu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Tugas penting menjaga gua iblis masih ada, tetapi vitalitas kota iblis terluka parah, tidak dapat menyerang lagi, dan ancamannya menjadi lebih kecil. Cabang pertama dapat menjaga sendiri tanpa bantuan cabang lainnya. Zuo Qing mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kemenangan Fan Zong Dabi. Di jamuan makan, Zuo Qing meminta Lu Chen untuk duduk di sampingnya, yang merupakan kursi orang penting. Zuo Qing tahu bahwa kontribusi Ma Jia dan Niu Ding adalah yang kedua, dan Lu Chen lah yang paling pantas mendapatkan pujian. Semua anggota sekte, tidak peduli para tetua dari Suzerain atau murid dari berbagai sekte, semuanya sangat gembira. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekte cabang telah menduduki peringkat terbawah dalam daftar. Karena itu, tidak peduli reputasi rendah atau kurangnya sumber daya, murid sekte cabang hampir kewalahan. Tahun ini, sekte tersebut akhirnya membalikkan langit dan memenangkan gelar sekte pertama, dengan perasaan bangga. Beberapa murid lama begitu gembira hingga mereka menangis. 10 hari kemudian, hadiah Xuantian Daozong datang. Sejumlah besar sumber daya telah diangkut ke sini, dan para jenius serta material yang sebelumnya tidak ada kini tersedia. Rompi dan Niu Ding juga memiliki hadiah pribadi, keduanya merupakan sumber daya yang bagus, termasuk sekumpulan batu roh kelas atas. Batu roh itu disita oleh Lu Chen segera setelah dia mendapatkannya. Ma Jia dan Niu Ding juga tidak mengeluh, selama Lu Chen mau, mereka bisa menyerahkan semua hadiahnya. Sayang sekali Lu Chen hanya menginginkan batu roh kelas atas, dan dia tidak menyukai yang lain. Untuk sekte cabang, hadiah terbesar bukanlah sumber daya tersebut, tetapi pembuluh darah roh berukuran sedang. Pembuluh energi spiritual berukuran sedang itu dipindahkan dari sekte asli nomor 1 oleh beberapa orang kuat dari Xuantian Daozong. Hanya sekte pertama saat ini yang berhak menggunakan aliran energi spiritual itu. Dan saluran energi spiritual asli telah dihapus, dan siapapun yang menempati peringkat terakhir dalam kompetisi divisi sekte akan dipindahkan kepadanya. Setelah saluran energi spiritual berukuran sedang masuk, energi spiritual di sekte cabang meningkat pesat, 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Artinya, 30.000 kali lipat dunia sekuler. Lu Chen sangat bahagia, setidaknya selama periode waktu ini, dia memiliki aura yang cukup. Dengan aura 30.000 kali, Lu Chen menghabiskan 10 hari, tetapi dia masih tidak bisa menghabiskan semuanya, dan itu cukup mengasyikkan. Dan di pagi hari ini, Lu Chen tidak berlatih lagi. Dia mengemasi barang-barangnya, mengambil Red Cloud Broadsword, dan berjalan keluar ruangan. Fei Long, Quan Sheng, Ma Jia dan Niu Ding sudah menunggu di luar pintu, semuanya bersenjata lengkap, dan mengikuti Lu Chen dalam ekspedisi. Lokasi ekspedisinya bukan di tempat lain, melainkan gua iblis kecil yang dijaga oleh Fan Zong, kota pertahanan di pintu masuk. Sebab, hari ini tanggal 10 Oktober menurut zaman Dong Yu Hongtu, adalah hari di mana monster menyerang umat manusia secara besar-besaran. Zuo Qing memimpin semua murid sekte cabang pertama, mereka meninggalkan gua iblis lebih awal dan secara aktif mempersiapkan pertempuran. Kemunculan Lu Chen dan yang lainnya secara langsung membuat semua murid bersukacita dan semangat mereka tinggi. Di hati murid yang tak terhitung jumlahnya, Zuo Qing adalah penguasa dan Lu Chen adalah pilarnya. Tidak mungkin,
Konsep menghormati yang kuat juga cocok untuk bercabang. Zuo Qing juga mengetahui bahwa posisi tulang punggung sekte cabang telah dipindahkan darinya ke Lu Chen. Namun, Zuo Qing tidak akan cemburu, sebaliknya, dia sangat senang. Dengan Lu Chen sebagai tulang punggung, tekanannya tidak akan terlalu besar. Terlebih lagi, dengan kehadiran Lu Chen, seluruh sekte akan bersatu dengan musuh dan bertarung dengan gagah berani. Tidak peduli seberapa kuat Yao Su, mereka tidak akan mampu mengalahkan sekte pertama. Di sisi lain, di kota iblis, hanya ada aura monster, tidak ada aura pembunuh, tak bernyawa, terus-menerus. Gerbang kota Heihui terbuka, dan sekelompok prajurit Yao Su keluar, tapi tidak ada aura pembunuh, hanya tenang dan rendah hati. Seolah-olah mereka bukan sedang melakukan ekspedisi, melainkan sedang berparade. Penguasa kota dari kota iblis mengendarai kalajengking bergaris hitam dengan tampilan lesu, dan memimpin pasukan ke kota pertahanan sekte pertama. Apa yang Antong minta dia lakukan, dia melakukannya, dan mendapatkan 2 saluran energi spiritual, satu untuk digunakan oleh kota iblis itu sendiri, dan satu lagi untuk diambil Antong. Namun urusannya sendiri tidak ditangani dengan baik. Dia meminta bala bantuan kepada atasannya, tetapi ditolak oleh mereka. Dalam pertempuran terakhir, dia dipotong oleh Lu Chen, tetapi dia menghabiskan banyak uang untuk menyangkal lengannya yang patah, jadi tidak ada masalah dengan kekuatan tempur pribadinya. Yang lebih parahnya, sebagian besar pasukannya dibantai oleh umat manusia terakhir kali, dan sekarang jumlah pasukannya kurang dari 500.000, dan para petinggi menolak menambah pasukan, jadi mengapa dia menyerang umat manusia? Hari ini adalah hari serangan besar-besaran ras monster melawan umat manusia. Semua gua monster besar dan kecil memusatkan kekuatan mereka dan melancarkan serangan paling kejam pada hari ini. Mereka mengejutkan umat manusia, merebut tanah, dan membiarkan ras monster kembali bersinar. Kota Heihui juga memiliki misi ofensif, tetapi pasukannya tidak cukup, bagaimana cara menyerang? Ada juga kekuatan tempur kelas atas, yang terkuat di alam Tiangang. Penguasa kota-kota iblis melihat ke kiri dan ke kanan, jumlahnya kurang dari 10, dan dia tidak bisa tidak terlihat frustrasi. Di masa lalu, dia telah memanggil lusinan orang kuat dari geng surgawi, semuanya kuat dan perkasa, dan mereka mengalahkan sekte Xuantian hingga menangis. Sayang sekali, mereka hampir dibunuh oleh Lu Chen. Bajingan itu hanyalah seorang tukang daging, dia tidak tahu bagaimana bersimpati, jadi dia harus membunuh lebih sedikit. Kekuatan tempur bajingan itu terlalu kuat. Hari itu, Tuan Muda Antong bergerak dan menghajar orang-orang. Kuat umat manusia hingga jatuh. Satu-satunya hal yang ditakuti Tuan Muda Antong adalah Lu Chen bajingan kecil itu. Sejujurnya, dia sangat enggan mengirimkan pasukan untuk menyerang umat manusia saat ini. Hanya ada sedikit tentara dan sedikit jenderal, jadi mengapa harus berperang? Ini hampir seperti dipukuli. Tapi perintah dari atas adalah kematian, jadi dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan manusia dan kudanya, berjalan-jalan, berenang, dan menghadapinya. 100 mil jauhnya dari kota pertahanan umat manusia, dia menghentikan pasukan, saling berhadapan terlebih dahulu, dan menunggu beberapa saat. Pasukan monster datang. Di dalam kota pertahanan, seseorang membunyikan alarm. Dengan pasukan sedikit itu, tidak banyak yang kuat. Jika kamu berani menyerang kota, kamu akan mati. Berdiri di ketinggian 2000 kaki, Zuo Qing melihat ke bawah ribuan mil, melihat pasukan monster secara menyeluruh, dan segera merasa lega. Mereka berhenti setelah menempuh jarak yang jauh. Mereka mungkin tidak ingin berkelahi. Mereka hanya berpura-pura berkonfrontasi dengan kita. Lu Chen juga berdiri di langit, tingginya hanya 700 kaki, dan bidang penglihatannya tidak terlalu jauh, tapi dia masih bisa melihat dengan jelas situasi Yao Su. Ayo bertarung dan pastikan untuk mengalahkan mereka agar melarikan diri. Berdiri di sisi Lu Chen, Quan Sheng sudah siap untuk bergerak, tapi dia meraung seperti ini. Bunuh, 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 kamu tahu, bunuh, apa gunanya membunuh mereka? Hari ini, konfrontasi kita dengan mereka adalah akhir yang terbaik. Fat Long memandang pemuda Quan Sheng yang terpana dengan ekspresi jijik di wajahnya. Jika sekte ingin menjaga gua iblis ini untuk waktu yang lama, ia membutuhkan penguasa kota iblis yang lemah, dan terlebih lagi, pasukan iblis yang lemah, ada manfaatnya. Mereka semua lemah, jika kamu tidak mengambil kesempatan untuk membunuh mereka, kapan kamu akan menunggu? Quan Sheng masih belum begitu mengerti apa yang dimaksud Fei Long. Apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh?
Kamu bahkan menyembeli ayam yang lemah, dan klan monster tidak marah, jadi kamu mengirim seekor harimau saja. Saat itu, pihak kita akan mendapat masalah. Jika tidak pindahkan bala bantuan, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa membela diri. Fei Long memandang Quan Sheng dengan jijik, dan berkata dengan sikap bahwa dia membenci besi tetapi bukan baja. Fei Long benar-benar memiliki visi jangka panjang, mempertimbangkan keseluruhan situasi, dan memikirkannya bersamaku. Zuo King tidak bisa, mau tidak mau memuji. Saya tidak bisa melihatnya. Kamu, seorang pengecut, memiliki pandangan yang relatif jelas tentang keseluruhan situasi, dan kamu memiliki sikap seorang jenderal. Lu Chen juga memuji Fei Long. Sejujurnya, Fei Long biasanya terlalu pengecut, dan Lu Chen jarang memujinya. Saat ini, pendapat Fei Long bisa dianggap membuka mata Lu Chen. Hobi saya membaca buku militer, jadi tentu saja saya tahu banyak. Bagaimana orang biasa seperti mereka bisa memahaminya? Setelah menerima 2 pujian, Fei Long sangat bangga dan terhanyut lagi. Apakah kamu begitu hebat? Lalu aku akan membangun legiun di lain hari dan membiarkanmu menjadi panglima tertinggi. Lu Chen berkata dengan lancar. Tidak masalah, aku berjanji untuk memimpin pasukan ini dan menjadi pasukan yang tak terkalahkan. Naga gemuk menepuk perut gendutnya, bersumpah. Tanpa diduga, lelucon Lu Chen ternyata hanya ramalan. Suatu hari nanti, pasukan yang tak terhapuskan akan bangkit di benua Yuanwu. Dengan postur yang kuat, sekte pertama dengan mudah menghadapi pasukan monster tanpa tekanan apapun. Namun, di Donghuangcheng, tempat lain di mana gua monster dibuka, pasti tidak semudah cabang pertama, di mana hanya ada kematian dan pembunuhan. Karena, rencana besar wilayah timur dicuri oleh Lu Chen, eselon atas umat manusia telah memberitahu berbagai sekte sejak lama ketika mereka mengetahui jadwal invasi ras monster. Puluhan ribu sekte, besar dan kecil, di hutan belantara timur membentuk aliansi pertempuran, dan mengirimkan kekuatan utama terlebih dahulu untuk menyergap di pintu keluar masing-masing sekte, gua iblis, menunggu pasukan iblis datang dan mati. Ratusan gua monster kecil dan lusinan gua monster besar semuanya dibuka secara bersamaan pada hari ini, dan pasukan klan monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan mereka segera jatuh. Pasukan umat manusia memiliki banyak prajurit, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, membunuh ras monster dengan darah mengalir ke sungai dan menghancurkan pasukan. Sekte Xuantian Dao, Sekte Changyu, dan Sekte Xianli adalah 3 sekte terbesar di Wastelen Timur, dan mereka sendiri menjaga 3 gua iblis terbesar. Ketiga sekte ini sangat kuat sehingga mereka dapat secara mandiri menekan gua iblis besar di sekte tersebut, dan pertempurannya sangat sengit. Sekte Xuantian Dao telah memasang jaring langit dan bumi, dan hanya menunggu pintu keluar gua setan besar dibuka, dan pasukan monster bergegas keluar. Setelah memasuki Saku, puluhan ribu murid Xuantian segera bergegas keluar, dan mengejutkan pasukan monster itu. Orang sungguhan yang mendominasi secara pribadi mengambil tindakan, mengenakan baju besi emas dan memegang pedang Xuantian, memenggal kepala 1000 monster kuat, termasuk 7 anggota monster paling kuat, menghancurkan kekuatan tempur kelas atas pasukan monster. Di bawah pengepungan yang kuat dari murid-murid Xuantian, pasukan monster menderita kerugian besar dan buru-buru mundur ke gua monster. Penguasa Agung Xuantian Daozong memimpin kerumunan ke gua setan besar untuk memperluas hasil pertempuran. Situasi pertempuran Chang Yuzong dan Xianli Zong, serta sekte besar dan kecil lainnya, serupa. Karena mereka telah bersiap dan memanfaatkan peluang, umat manusia lebih unggul. Gunung Zenyao. Keluarga Namong telah menjaga Gunung Zenyao selama beberapa generasi. Di bawah Gunung Zenyao, ada gua iblis besar, yang ditindas oleh keluarga Namong. Di pintu masuk gua setan besar, tidak ada jimat segel, dan gua setan sudah lama terbuka. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami keluarga Namong. Faktanya, Gunung Zenyao memiliki gua iblis yang telah lama terbuka, yang selalu dirahasiakan, dan hanya para pemimpin senior sekte besar yang mengetahuinya. Di masa lalu, hal-hal yang berkaitan dengan Yaozu, dan bahkan wanita Yaozu, diwariskan melalui tangan keluarga Namong. Seperti kata pepatah, mengandalkan gunung untuk memakan gunung, mengandalkan laut untuk memakan lautan, keluarga Namong memakan monster dengan mengandalkan monster. Keluarga Namong memanfaatkan kenyamanan menjaga gua monster untuk menghasilkan banyak uang dari klan monster. Setelah bertahun-tahun, mereka telah menghasilkan banyak uang. Kalau tidak,
bagaimana keluarga Namong bisa begitu kuat dan cemerlang. Namun gua setan besar sangat kuat dan terlindungi dengan baik, sehingga menyulitkan keluarga Namong untuk menyusup, sehingga mereka belum membuat banyak kemajuan dalam hal intelijen. Itulah mengapa eselon atas umat manusia memutuskan untuk membiarkan gua iblis kecil tempat Lu Chen berada tetap terbuka untuk waktu yang lama, sehingga memiliki satu tempat lagi untuk memata-matai informasi klan iblis. Benar saja, strategi jangka panjang untuk membuka gua setan kecil sangat tepat, yang memberi Lu Chen kesempatan untuk memasuki kota setan dan mendapatkan salinan rencana militer yang sangat penting. Mengetahui lokasi dan tanggal serangan besar-besaran klan monster, umat manusia telah mengambil tindakan pencegahan. Dan konspirasi klan monster tidak akan berhasil. Di kaki Gunung Zenyao, di pintu masuk gua iblis, juga terdapat kota pertahanan yang besar. Keluarga Namong hanya mengirimkan puluhan ribu orang kuat untuk berpatroli di kota atau di rumah, seperti biasa. Namun di dalam kota, di antara sekian banyak bangunan, sebenarnya ada jutaan orang kuat yang bersembunyi, menahan nafas dan tidak bergerak. 320. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tiba-tiba terjadi ledakan di luar kota yang mengguncang bumi dan mengguncang pegunungan. Pasukan monster mendekati kota pertahanan, melancarkan serangan mendadak, dan suara pembunuhan mengguncang langit. Puluhan ribu penjaga keluarga Namong tertangkap basah dan dengan cepat disingkirkan, dicabik-cabik oleh pasukan monster. Ratusan ribu klan monster yang kuat menyerbu masuk melalui celah tersebut, dan bergegas ke dalam kota. Murid muda Namong mendengarkan perintah itu, klan monster telah memasuki pusat kota, bunuh mereka semua. Suara agung terdengar, di pusat kota, anak panah yang tak terhitung jumlahnya dengan aura kuat tiba-tiba ditembakkan, menutupi langit dan menutupi tanah, menembaki monster kuat yang memasuki kota seperti belalang. Penyergapan seperti itu secara tak terduga menangkap klan monster yang kuat dan mereka semua ditembak dengan panah. 10 butir panah energi spiritual semuanya ditembakkan dalam waktu yang sangat singkat. Ratusan ribu pembangkit tenaga klan monster menderita banyak korban dan banyak yang jatuh. Segera setelah itu, bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap, dan 1 juta orang kuat dari keluarga Namong naik ke langit, mengepung dan menekan orang kuat yang masih hidup dari klan monster, seperti membunuh kura-kura di dalam guci. Dalam pertempuran Gunung Zenyao, keluarga Namong menang secara mengejutkan, kekuatan utama klan monster dimusnahkan, dan ratusan ribu klan monster yang kuat terbunuh. Patriark Namong sedang memenggal salah satu anggota ras monster yang paling kuat, melihat situasi keseluruhan, dia tidak bisa menahan tawa ke langit. Laporkan kepada Patriark bahwa salah satu musuh terluka parah dan selamat, bagaimana kita harus menghadapinya? Membunuh. Patriark, musuh ini bukanlah ras monster, tapi ras manusia. Oh, aku akan pergi dan melihat. Patriark Namong sangat terkejut, dan segera turun dari ketinggian, berputar ke bawah, untuk memeriksa musuh. Musuh mengenakan kostum monster, dan topeng di wajahnya telah terlepas, memperlihatkan wajah manusia. Hanya saja pria tersebut terkena beberapa anak panah dan tergeletak di tanah sambil muntah darah terus-menerus. Jika tidak mendapat pengobatan, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan lama. Patriark Namong mencabut anak panah dari tubuh pria itu, mengeluarkan ramuan lain, dan memasukkannya ke dalam mulut pria itu, untuk menyelamatkan nyawa pria itu. Tidak butuh waktu lama hingga kulit pria itu membaik, dan dia kembali dari ambang kematian. Saya adalah Patriark keluarga Namong. Saya akan memutuskan apakah Anda hidup atau mati. Anda yang memilih. Patriark Namong tidak berbicara omong kosong, dan menanyakan pertanyaan secara langsung, bertanya siapa yang ingin mati atau hidup. Hidup. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu ingin hidup, kamu harus memiliki nilai hidup. Mata Patriark Namong bagaikan kilat, seolah dia bisa melihat menembus pihak lain. Saya memiliki, kata pria itu, menjelaskan. Kata Patriark Namong, saya anggota Sekte Racun. Saya dikirim oleh otoritas yang lebih tinggi untuk membantu ras monster dalam menyerang. Sayang sekali Anda sudah bersiap. Saya tidak punya waktu untuk melepaskan racunnya, jadi. Pria itu, belum menyelesaikan kalimatnya, tapi maknanya. Sudah sangat jelas, Sekte Racun berkolusi dengan Yaozu, dan ikut berperang dengan Yaozu. Sekte Racun, Sekte Bengkok ini, cepat atau lambat kita akan menghancurkannya. Patriark Namong memperlihatkan ekspresi marah, dan bertanya lagi,
berapa banyak orang yang telah Anda datangi ke Gunung Zenyao? 5. Semuanya mati, hanya aku. Pria itu mengaku, hanya sedikit informasi ini tidak cukup untuk membeli hidupmu, aku ingin lebih banyak. Patriark Namong mendengus dingin dan berkata, statusku di sekte racun tidak tinggi, dan aku tidak tahu banyak. Aku hanya mengikuti perintah. Pria itu berpikir sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, salah satu tetua kita pernah memberitahuku ketika dia sedang mabuk bahwa hari ini Yao Zu pasti akan menang, dan mereka akan gagal, dan akan ada orang kuat yang menyelinap ke dalam ketiganya, sekte besar. Pergi dan hancurkan jimat segel di sana, sehingga 3 gua monster akan terbuka untuk waktu yang lama. 3 sekte besar, apakah itu sekte Xuantian Dao, sekte Changyu, dan sekte martir pertama? Kulit Patriark Namong berubah drastis, dan dia buru-buru bertanya. Kanan, pria itu berkata dengan pasti. Ada yang lain? Tidak, hanya itu yang aku tahu. Yah, kamu punya alasan untuk hidup. Patriark Namong membuat keputusan akhir, dan memerintahkan kiri dan kanan, hapus budidayanya, kunci dia, dan coba lagi nanti. Setelah selesai berbicara, sosok Patriark Namong melintas, meninggalkan kota pertahanan, melewati pintu masuk, bergegas keluar dari tanah, terbang ke langit, dan melepaskan kesadarannya. Dalam sekejap, kesadaran spiritualnya terbang puluhan miliar mil, dan memasuki sekte leluhur, hanya untuk menemukan bahwa di atas pintu keluar gua iblis yang dijaga oleh sekte leluhur, jimat segel telah dihancurkan, dan orang kuat dari sekte tersebut, sekte leluhur sangat marah. Patriark Namong terkejut, dan segera mengalihkan kesadarannya dan terbang ke sekte Changyu. Tanpa diduga, jimat segel dari sekte Changyu juga hancur, dan orang-orang kuat dari sekte Changyu sedang memburu orang yang menghancurkan jimat itu. Sudah berakhir, Xuantian Daozong mungkin tidak akan selamat. Patriark Namong marah dan cemas, perasaan spiritualnya segera berbalik dan terbang langsung ke Xuantian Daozong. Segera, saya melihat medan perang sekte Tao Xuantian. Di pintu keluar gua monster, mayat berserakan di seluruh lapangan, dan monster yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sini. Patriark dari sekte Xuantian Dao, orang sungguhan yang mendominasi menjaga pintu keluar gua iblis, megah dan mengesankan. Wei Hao, orang sungguhan yang mendominasi tiba-tiba merasakan gelombang perasaan ilahi mengalir ke arahnya, dan segera berteriak. Namong Kaitai, temui orang sungguhan yang mendominasi. Perasaan ilahi itu berbicara dengan penuh hormat. Ternyata itu adalah patriark keluarga Namong. Jika kamu tidak menjaga Gunung Zenyao, mengapa kamu mencariku? Orang asli yang mendominasi itu mengangguk, mengetahui siapa orang itu. Ada orang kuat misterius yang membantu klan iblis untuk menghancurkan jimat penyegel dari 3 sekte besar, sehingga 3 gua iblis utama akan terbuka untuk waktu yang lama. Sekarang jimat penyegel dari sekte Changyu dan martir pertama sekte telah dihancurkan, hanya sekte Dao Xuantian yang tersisa. Daois yang mendominasi dengan tegas membela, jangan biarkan musuh berhasil. Namong Kaitai mempersingkat cerita dan langsung pada intinya. Daois terkejut, mendongak dan melihat bahwa jimat segel di atas hanya rusak secara normal, tidak hancur. Segera, orang asli yang mendominasi tidak berani mengabaikannya, dan segera terbang, mengangkat pedangnya dan berdiri di samping jimat segel. Ceritakan padaku semua yang kamu tahu, kata orang sungguhan yang mendominasi. Namong Kaitai segera menggunakan kalimat yang paling ringkas untuk memberitahu guru sombong semua informasi tentang murid sekte racun. Sekte racun, sekte jahat. Mendengar ini, pria sejati yang mendominasi menjadi sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Dia mengertakkan gigi dan berkata, setelah pertempuran ini, saya harus menghancurkan kanker ini. Orang tua yang sombong, apakah kamu memiliki kemampuan? Kata suara aneh Yin dan Yang. Embusan angin bertiup melewati murid-murid Xuantian yang sedang membersihkan medan perang dengan aroma yang samar. Segera, murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan semuanya tertidur. Keluar, orang asli yang mendominasi sangat marah, dia membuka tangannya yang besar, dan meraihnya dari udara, dan puncak gunung di kejauhan tiba-tiba meledak. Sesosok terbang keluar dari ledakan, dan bergerak. Sebuah jari bertambah besar dengan sia-sia di langit, langsung menusuk orang sungguhan yang mendominasi. Tebasan Xuantian, pria sejati yang mendominasi berteriak keras, mengayunkan pedang Xuantian di tangannya, dan cahaya pedang membelah udara. Ledakan, cahaya pedang ditebas, jari raksasa itu patah,
dan berubah menjadi awan kabut beracun, berguling ke arah orang sungguhan yang mendominasi. Trik kecil, pria sejati yang mendominasi mencibir, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia menggulung gelombang deras dan menyapu kabut beracun ke segala arah. Segera setelah kabut beracun menghilang, pria sejati yang mendominasi itu menebas dengan pedangnya lagi, dan menebas orang itu. Pria itu terkejut, menghindari perkelahian, merobek kekosongan dengan tangannya, dan masuk. Mau lari, pria sejati yang mendominasi menebas kehampaan dengan satu pedang, memaksa pria itu keluar, lalu menebas lagi. Pria itu tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia harus mengulurkan tangannya untuk memblokir pedang dengan tangan kosong.